Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Dan episode kali ini bersama dengan Bapak Eko Prasetyo. Beliau adalah pimpinan dari Jogja Care House. Nah, apa Jogja Care House itu, seperti apa? Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Halo, Eko Prasetyo. Selamat datang di Jogja Care House. Terima kasih. Sehat, Pak? Sehat ya. Oh, ya. Kayaknya kalau Pak Eko Prasetyo ini lebih enak dipanggil bro ya, Ya, di mana-mana. bro, ya. Bro Eko Karena gitu ya. Anak-anak juga manggil saya bro. Bro, Biar ya. lebih akrab. Biar lebih akrab. Oke, Bro Eko, saya Darmo Kusumo dari Ya. BNN Sleman. Kali ini menyidak panjenengan. Ya, Informasi siap. mendadak. Ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Jogja Care. Bro Eko, bisa diceritakan tuh awal mula bagaimana Jogja Care House ini didirikan? Jadi Mas Darmo, ini ceritanya memang agak lucu. Karena dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, Iya. bahwasanya untuk penanganan narkoba dan HIV/AIDS itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Sehingga yang punya Pemda PSPP Pamar di Putra Yogyakarta Ya. terpaksa dibubarkan. Oh. Tapi ternyata pusat juga belum siap. Anak-anak yang ada di sini ya. Iya. Nah, begitu tanggal 16 Desember 2016, Iya, di 2016. nah, anak-anak itu tidak mau pulang tapi justru ke rumah saya. Di rumah jenengan. Iya, Iya. sebanyak 21, baik itu IPWL yang bermasalah dengan hukum, Ya. dan ada titipan dari lembaga, dan ada titipan dari orang tua, dan ada anak yang memang kepengen rehabilitasi. Sebanyak berapa tadi? 21. 21 orang Nah, di rumah. Iya, tapi dipulangkan tapi tidak pulang ke Tidak. rumah saya. Oh. Nah, sedangkan rumah saya ini kan RSS ya, rumah sangat sederhana, 21 anak pada saat itu. Rumah sangat sederhana Ya. sehingga sulit selonjor. Sulit selonjor. Nah, apa yang terjadi? Ya sudahlah, malam itu karena malam tanggal 16 hujan deras Desember itu. Ya sudah, anak-anak suruh tidur di teras, ada yang tidur di atas. Pokoknya semua tidurnya miring karena kalau mereka semua Enggak cukup. Nah, saya juga bingung, pagi itu harus sarapan harus apa, tapi masyarakat sini sangat peduli banget gitu. Sehingga saya matur Pak RT, lah sudah pada urunan ibu-ibu, pemuka-pemuka masjid ini pada urunan untuk memberikan subsidi untuk makanan. Selanjutnya saya dibantu oleh teman-teman psikolog muda dari Universitas Gadjah Mada. Dari UGM. Ya, itu diseleksi mana yang rawat jalan, mana yang rawat inap. Dari 20. Dari 20. Nah, akhirnya diseleksi itu hanya 6 yang bisa rawat inap. Yang rawat jalan Selebihnya selebihnya. rawat. Ketika seperti itu, yang rawat inap itu di tempat saya kan gratis ini. Iya. Ya, saya ngopeni orang 6 itu. Tapi tidak apa-apa. Ya, nggak tahu dari mana rezeki Tuhan yang atur. Nah, setelah itu kan dari sekian itu sudah pada lulus. Sudah selesai gitu Sudah ya. selesai Iya. untuk rehabnya. Ya, Ya. jadi 6 itu. Tetap dia pulang. Nah, tetapi anak-anak yang di situ memberitahu kalau kamu kepengen sembuh ya di tempatnya Bro Eko. Karena di rehab medis itu hanya 20% Untuk kesembuhan. untuk kesembuhan itu, yang pecandu narkotika loh, Hmm. bukan pecandu psikotropika. Ya. Itu 20% itu medis. Medis. Yang 80% ada di rehab sosial. Maka ini harus ada. Maka biasanya orang-orang dimasukkan dulu ke Gracia untuk rehab medis. Nah, Di setelah sana itu setelah detoksifikasi baru dimasukkan ke tempat saya. untuk rehabilitasi. Untuk rehabilitasi. Nah, saya masih dibantu oleh teman-teman kampus karena saya yakin saya mendirikan ini kan di Jogja ini sejengkal tanah adalah kampus. Jadi banyak sekali relawan-relawan yang saya tidak usah cari karyawan yang saya harus bayar, tapi dari teman-teman yang praktek, misalnya dari Sadar, dari UIN, mungkin Semua. dari Amikom juga itu ya yang pada praktek membuat film-film itu. semua ikut MMTC membantu. juga, jadi semua membaur di situ. Jadi untuk membantu saya, tapi di briefing oleh pekerja sosial saya untuk cara menangani anak-anak. Iya, iya. Seperti itu ya. Ya, Sangat apa ya? Menarik sekali itu awal mula dari Jogja Care House. Nah, saiki nganu Bro. Sakniki apa sih kerentek dari Bro Eko yang kok gelem ngopeni bocah-bocah kuwi mau. Mbok wis dibubarke digolek kene pusat ben urusan. Kok ya ini nek cara Jawane kan apa iki?
jenenge nek pepatah Jawa mengatakan wong legan golek momongan atau Iya, apa kayak gitu. iya. Jadi gini Mas, Iya. jadi nyun sewu, saya juga pernah menjadi orang yang jatuh di dalam dunia itu. Oh. Bro dulunya adalah seorang Iya, pecandu. iya. Jadi saya tetap bagaimanapun saya kepengen supaya saudara-saudara kita, anak-anak kita jangan sampai jatuh di situ. Karena jatuh di situ itu sangat berat untuk keluar dari permasalahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kok saya itu berani untuk membuat tempat rehabilitasi? Karena saya yakin bahwa sejengkal tanah di Jogja ini adalah kampus. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita tidak mau generasi kita itu yang seakan-akan nanti jatuh. Pemerintah dengan congkaknya ngomong 2045 Indonesia akan jadi. Nah, tapi ternyata apa? Di belakang kan bobrok banget. Coba sekarang anak-anak SD, SMP sudah berani pakai, SMP sudah menjadi kurir. Gimana kita harus? Sedangkan juga secara birokrasi terbatas. Misalnya saya mau masuk ke SMA. SMA bagian provinsi. Baru di tingkat BNNK itu BNNK itu baru SMP ke bawah. Sedangkan daerah-daerah rawan ini kan harus ada koordinasi. Karena apa? Dari SMA dari sini ini mesti lulusan akan ke SMA. Nah, kalau tidak kita lanjuti untuk penyuluhan, memberikan bimbingan teknis ya. Repot ya. Jadi masuk ke Iya. SMA. Iya. Tapi dari Dari SMP-nya SMP sudah bawa. wis Nah, gowo, sudah. Nah, ini kan kalau tidak Iya. ini kalau tidak kesinambungan untuk berarti rutinitas untuk mendampingi. Ya, karena dengan teman baru, dengan geng-geng baru, dia mesti harus kita ajarin untuk bagaimana menyesuaikan di sekolah tersebut. Ini yang paling penting kita lakukan. Bro, kalau di Jogja Care House ini saat ini itu yang rehabilitasi sosial di sini itu rata-rata misalnya di persentase dari yang cowok berapa, ada yang cewek kayak gitu enggak? Kalau cewek saya memang nggak berani, lebih ke rawat jalan kalau cewek. Tetapi kalau yang cowok ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Nah, kebetulan di rumah saya ini kan rumah yang RSS toh. Ya cuman di atas ada lantai 2 itu ada 2 kamar, di bawah. Nah, kalau itu ya paling enggak 6 orang. 6 orang. 6 orang. Di samping dari segi ekonomi, ini juga repot. Karena di tempat saya ini tidak bayar. Oh, gratis bro? Ya gratis. Jadi satu anak itu bisa 1.017.000 per anak. Kalau 6 orang berapa? Untuk makannya tok. Belum toiletries, sabun, sikat gigi, shaver. Luar biasa sekali. Ya, belum nanti pakaian ya, meskipun pakaian tidak tiap hari ya, tapi kan tetap hari raya ya harus ada pakaian. Sedangkan orang tua yang di tempat saya ini adalah orang tua yang sudah habis-habisan. Oh, rata-rata mereka sudah habis-habisan karena pola isi anak kemarin ini. Kemarin edel-edel yang sama anaknya untuk pakai narkoba itu. Bro, tadi kan disampaikan rehabilitasi di sini baik rawat jalan maupun rawat inap itu secara gratis, bro. Padahal uang tadi habis berapa? 1.017.000. 17.000 sekian. Duit sekolah gitu, bro. Ya enggak tahu ya, dari hasil penyuluhan saya, dari hasil mengajar saya, yaitu untuk makan pada anak-anak. Dan tidak juga masjid ini ada bantuan untuk anak-anak yang yatim piatu. Beri ada beras, ada gula, ada apa. Tapi yang jelas kalau kita minta donatur, pemerintah sudah stop, tidak mungkin ada. Tidak ada sama sekali. Dari mana? Ada sama sekali. Baik dari dinas, dari Kesbang, apalagi dari BNN sudah tidak ada. Kalau IPWL aja kemarin masih ada gitu. Nah, saya minta bantuan juga sulit toh. Kalau minta bantuan untuk buat masjid, minta bantuan untuk yatim piatu, untuk jombo banyak orang yang membantu. Tapi yang mau bantuan untuk orang yang mau, udah biarin mati aja, malah meresahkan masyarakat. Gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus tadi. Tapi ya saya memang bulan-bulan ini agak kesulitan karena apa? Karena istri saya sekarang stroke. Dulu kan separuh istri saya, separuh saya. Jadi saya juga sekarang ini ya mengalami banting tulang siang malam untuk cari makan anak-anak. Oke, Bro Iko, untuk selanjutnya Bro, tadi sudah disampaikan bagaimana Jogja Care House berdiri, sini apa wae ini dari tahun berapa, terus pembiayaannya gratis. Selanjutnya
apa ini bro, harapan dari Bro Eko terhadap generasi muda terkait penyalahgunaan narkoba ini? Jadi gini ya, sekarang itu banyak sekolah-sekolah, karena sekolah sekarang kan tidak boleh mengeluarkan murid. Sekolah tidak bisa menaikkan, tidak naik, meskipun Oke. bodoh pintar tetap naik. Nah, Harap bodoh ya, tetap munggah ya, kan ya. sekarang banyak sekali kalau teridentifikasi bahwa anak-anak ini menggunakan, meskipun tahap awal, dia dititipkan ke tempat saya. Dan itu apa istilahnya? Istilahnya bukan, kalau zaman dulu ada pesantren kilat, Jalan. kalau sekarang ada tetirah. Tetirah ini gimana? Tetirah ya hanya rehabilitasi dititipkan ke saya untuk bagaimana ada perubahan perilaku tadi. Dengan Oke. metode apa? Terapeutik community. Saya gabung dengan Horizon. Jadi ada semacam apa ya? Kita gabung lah di situ dengan TCI-nya, dengan TCI Indonesia-nya. Kita sesuaikan dengan anak. Nah, problem yang bagi saya yang paling sebenarnya nggak enak. Iya. Justru di tempat saya ini kan ilegal. Karena apa? Surat dari notarisnya tidak ada, Tidak apalagi ada, dari iya. Kemenumham. Nah, saya mau ngurus di tempat saya gratis, saya tidak pernah narik orang, tidak pernah minta orang, sekalipun yang konsultasi, yang rawat jalan maupun rawat jalan, saya tidak mau minta orang. Oh gitu ya. Nah, kalau saya suruh bayar di notaris Kemenumham itu mahal, Mas. Jadi Lebih gimana, baik Bro? aku tanggung bayar Kemenumham anak satu orang bisa selesai tidak pengguna daripada aku itu tak ngurus. Jika bayar gue ya. Nah, mungkin dengan seperti ini ada kesempatan. Siapa orangnya yang tertarik? Ya. Jadi gini, saya juga akan mengharapkan bahwa ada masyarakat yang mau membantu untuk bagaimana melegalkan. Kalau ini legal, saya punya keyakinan akan besar. Saya tidak mungkin akan kalah dengan rehabilitasi yang lain. Yang bayar. Jadi kalau saya tidak bayar, wah saya bisa nampung lebih dari 6 orang. Dan itu gratis. Saya juga dibantu oleh psikolog. Ya. Saya dibantu oleh psikiater. Dan itu gratis semua karena ya tahu bahwa saya sudah habis-habisan itu. Meskipun yang bantu saya ini psikolog yang mungkin belum dapat pekerjaan yang gonta ganti. Tapi kalau psikiaternya ini orang yang pensiunan loh. Oh, Pensiunan sudah enggak? SPKJ loh. Dan itu tidak cuma satu, dua. Dan baik itu saya cuma on call malam pun ya datang. Sedemikian Iya, ya. tetapi ya karena saya ini tidak legal ya saya mengharapkan ada teman dari notaris, ada Ya, teman yang mau boleh. nguruskan seperti itu. Sehingga Tapi melegalkan iya, Jogja. saya lebih kehilangan untuk merehab anak daripada tinggu Ya, biaya kayak itu. gitu ya. ya naik bank sosialnya ngutangi itu sudah sosial. Siapa tahu nanti notaris bantu saya itu sebagai sosial. Ya ini yang saya harapkan. Ya mudah-mudahan Ya. nanti bro. Bro, tadi saya juga mendengar bahwa di Jogja Care House ini tidak hanya yang direhabilitasi itu tentang narkoba saja ya. Atau Iya. gimana, sudah menangani Sekarang itu ada anak yang umur 9 tahun sudah menjalani rehabilitasi karena korban setan gepeng. korban setan gepeng. Iya, HP itu. Kecanduan gadget. Iya. Gadget ya. Iya. Nah, ini teman-teman sobat BNN ternyata gadget juga bisa menimbulkan Iya, karena kecanduan. lebih dahsyat daripada kecanduan gadget daripada kecanduan narkoba. Oh, gitu. Ya. Kalau di gadget itu ada 5 titik yang di otak. Di sini prefrontal cortex masuk dopamin, detrit, sinap itu ada 5 titik yang dirusak kalau Loh, gadget. penting banget ini. Ada 5 titik Yang dirusak yang dirusak oleh oleh gadget. akibat menggunakan gadget. Tetapi kalau narkoba kan hanya ada 3 titik yang dirusak. Oh, Kalau 5 titik sama 3 titik kan berarti lepas. Nah itu lebih berbahaya. bisa disampaikan bro yang sudah di sini itu sudah Nah apa ada kondisinya? yang tremor. Tremor tuh tangannya gerak terus gini. Ada yang matanya hitam itu gatuk di sini. Oh. Terus oke. ada yang halusinasi. Tembak, guguk nih. Itu Oh, sendiri gitu. sendiri Jadi ya? tapi enggak ada HP-nya, memang enggak boleh megang HP. Dan ini coba barusan beberapa hari ini ada kasus dari HP itu dahsyat. Anak umur 5 tahun lihat itu di sekolah ngajarin, teman-temannya nanti kalau gini enak loh. Diajari praktek di sekolah. Gurunya tahu dipanggil, orang tuanya dipanggil justru tidak terima. Tetapi guru itu mengumpulkan murid,
wali murid, Iya. ternyata dari rapat wali murid dia harus dikeluarkan. Nah, ini loh anggapan, berarti kan anggapan orang tua menggunakan HP itu dia juga terbantu. Menjadi salah satu tameng terakhir Iya. untuk menenangkan. Kalau coba sekarang Jogja kenapa kok rame adanya kejahatan jalanan? Karena miras bebas, toplesan bebas. Kalau narkotika saja masih belum. Karena apa? Belum menjadi raja ong. Nanti kalau sudah bengong, bohong, nyolong, nah baru dia bisa beli. Iya. Tetapi apakah di SMA kemarin aku menemui anak aja yang sudah selip gini ini ada. Berarti kan tingkat penggunaan itu dari SMP ke Sudah dari SMK. SMA, iya. Berarti kan dia kenanya di SMP. Di SMP ya Nah. sebelumnya. Dan juga kita harus waspada di sekolah-sekolah itu kita harus paham. Dan itu di Sleman loh Mas. Di Sleman Di ya. Sleman. Yo, iya. Iya. Nah coba nanti saya bisa punya datanya. Nanti kapan-kapan ditindaklanjuti. Tetapi aku ditindaklanjuti BNN harus komitmen dulu. Nanti nak bocah ditangkap malah jadi repot. Karena ini perlu dampingan. Kalau rehabilitasi ya rehabilitasi. Tapi kalau hanya rehabilitasi seperti Pratama itu kan hanya 20%. Tapi yang 80% kan ada justru di ini ya yang rehabilitasi sosial ini ya. iya. yang lebih Coba banyak sekarang yang kalau BNN menentukan. bisa membantu tentang legalku. Ayo. Wong saya juga banyak orang yang nawani tempat atau SD-SD yang tidak terpakai itu suruh. Maka yang di situ kan dulu sudah pernah tak tawarin dari mantan KBNN Sleman tapi tidak ada respon ya sudah. Sekarang mah dipakai SMA Muhammadiyah apa itu. Oh besar itu gedungnya. Baik bro, Ya. menarik sekali perbincangan kita di episode kali ini di Sidat Teko Seran Mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman. Bro, statement terakhir bro, boleh disampaikan bro? Mungkin apa deh? Jadi gini. Saya mengharapkan memang BNN juga harus punya peta wilayah. Tidak cuma di masyarakat, tetapi juga di sekolah langsung. Nah, saya paling senang dengan efektif bagaimana BNN bisa membentuk satgas. Tetapi satgas yang profesional, bukan satgas yang hanya terbentuk di ketika BIMTEK saja, tetapi betul-betul diajarin. Ini loh mendekati kayak gini, model rehabilitasi kayak gini dengan teman itu kan ada teorinya. Nah maka dari itu saya mengharapkan cobalah Pratama itu hanya 20%, yang 80% itu adalah rehab sosial. Ya lah? Dengan apa nanti BNN bagaimana bisa menciptakan holistik? Orang sekarang bisnis online itu juga kalau melibatkan setan gepeng. Yang namanya narkolema, narkotika lewat mata, itu ya juga BNN harus tanggung jawab juga gitu. Yang melalui setan gepeng. Nah, maka dari itu mari bersama-sama kita sinergi tidak hanya pada rehabilitasi medis. Tetapi rehabilitasi sosial itu sangat penting karena merubah perilaku. Orang dinyatakan sembuh pulang dari rehabilitasi kalau satu dia tidak menggunakan, jelas. Yang kedua jangan berurusan dengan hukum, jelas. Yang ketiga bisa menciptakan suatu karya yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini yang paling penting. Karena meskipun rehab kayak apapun pulang kalau tidak ada kegiatan kembali ke habitat. Lagi. Artinya yang 80% itu Iya. memang betul-betul dibutuhkan dari kepedulian semua lapisan masyarakat gitu ya bro ya. Jadi ini mari kita dukung program pemerintah 2045 bahwa Indonesia akan menjadi emas, tetapi harus kita perbaiki itu dengan preventif. Bisa kuratif, bisa rehabilitasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bro Eko. Sebelum Bagus, kita akhiri ada satu mana tim. Oke. Kita seo gitu. Itu kan biasanya. Wow, tetap ono tulisannya BNN Kabupaten Sleman, Bro. Ini ada satu kenang-kenangan dari kami. Tidak Teko boleh diterima, Bro. Matur nuwun sekali. Langsung dibuka. Ye. Langsung dibuka kita lihat, Bro. Ye. Langsung dibuka dijereng. Terima kasih sekali kenang-kenangannya. Oke, mudah-mudahan ini kira-kira pas kan ya? Ada. Boleh dijereng, Bro. Terima kasih. Baik, kita semua buat tim. Terima kasih. Demikian tadi Sidat Teko kita di episode kali ini bersama Bro Eko, pimpinan dari Jogja Keros. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya Darmo Kusumo. Salam
Indonesia sehat, bersih dari peredaran narkoba. Terima kasih. Sampai jumpa. Ih.